Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Apakah Anda pernah mendengar kanker usus besar atau kanker kolon? Kalau Anda semakin sering dengar kanker usus besar itu karena memang kejadiannya makin lama makin banyak. Bahkan untuk usia di bawah 55 tahun, angka kejadiannya meningkat hingga 2 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2000 awal. Jadi dalam waktu 20 tahun kejadiannya makin banyak dan kemungkinan untuk bertahan hidup, kemungkinan untuk selamat itu 91% kalau ketemu di stadium awal atau di stadium 1 dan hanya 13% kalau kita ketemunya udah di stadium lambat atau udah stadium 4, kankernya sudah menyebar kemana mana, kemungkinan untuk hidup itu tinggal 13%. Jadi penting banget kalau kita bisa ketemu di stadium awal dan kalau bisa dilakukan tindakan. Nah, untuk bisa ketemu di stadium awal kita harus tahu apa aja tanda-tanda dan gejalanya supaya kita bisa mencegah jangan sampai terlambat. Jadi penting banget untuk kita ketahui baik untuk diri kita sendiri atau orang-orang yang kita sayangi. Pengen tahu apa aja tanda-tandanya supaya kita bisa ketemu di stadium-stadium awal, jangan sampai terlambat, jangan sampai menyesal, simak sampai tuntas. Kalau udah siap, ayo kita mulai. Pertama kita harus tahu dulu apa itu kanker usus besar. Kanker usus besar itu adalah, kanker yang terjadi di wilayah usus besar. Awalnya terbentuk dari polip jinak. Polip itu kayak tonjolan atau pertumbuhan kecil yang bisa ketemu kalau kita pakai kolonoskopi. Nah, polip yang jinak itu makin lama makin besar 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 besar, berubah menjadi kanker seiring dengan waktu. Terjadi perubahan sel dan penyebabnya itu banyak hal kanker usus besar. Ya, makin ke sini makin ketemu kalau penyebabnya itu terutama kenapa makin banyak, karena faktor gaya hidup, stres, makan kurang serat, makan banyak pengawet, kurang tidur, dan sebagainya. Nah, kanker usus besar yang sudah terjadi, yang tadinya hanya polip terus berubah jadi kanker, itu bisa menyebar. Nah, kalau sudah menyebar itu namanya sudah stadium akhir atau stadium 4. Nah, itu kemungkinan untuk selamatnya itu makin kecil. Dan gimana taunya kalau kita sebelum sampai besar? Yaitu kita harus ketemu dulu di stadium-stadium awal. Yang paling paling pertama berubah itu adalah buang air besar. Jadi kita bisa tahu nih kalau ada perubahan buang air besar, kita harus mulai waspada, harus mulai, aware gitu ya. Siapa tahu ini ada kejadian yang lebih berat dari sekedar misalkan sulit buang air besar. Nomor satu, perubahan buang air besarnya karena sering diabaikan, biasa aja gitu ya. Kita harus curiga kalau misalkan konstipasi atau sulit buang air besar yang berkepanjangan. Misalkan 1-2 hari nggak bisa, ya itu masih wajar. Tapi kalau sudah beberapa minggu, 1 minggu atau 2 minggu, itu kita wajib curiga jangan-jangan ada penyumbatan yang disebabkan oleh tumor. Atau kebalikannya, kalau tadi susah buang air besar, bisa juga malah makin sering. Kadang juga diare persisten, diare yang tidak sembuh-sembuh. Biasanya kalau diare akut itu biasanya 3 hari, paling lama seminggu. Kalau ada infeksinya mungkin bisa sampai 2 minggu. Tapi kalau lebih daripada itu, kita curiga dua, satu sistem imunnya yang bermasalah atau ada tumor di saluran cerna. Berikutnya adalah sensasi tidak tuntas. Kita buang air besar seperti biasa, tapi masih merasa ada yang mengganjal, kayak masih ada kotoran di perut kita yang belum keluar nih. Jadi buang air besarnya tidak tampias atau disebutnya dalam istilah kedokteran tenesmus. Nah, itu juga tanda-tanda jangan-jangan ada penyumbatan karena tumor. Dan tanda yang kedua, satu perubahan BAB, kedua perubahannya adalah perdarahan. Jadi kalau ada darah merah di tinja kita, kita harus mikir apakah ada perlukaan atau yang paling berat tadi ada tumor. Kadang-kadang darahnya tidak terlihat jelas. Jadi kita butuh pemeriksaan namanya tes darah samar, itu hanya bisa dilakukan di laboratorium. Dari mana kita bisa tahu? Itu namanya screening. Jadi lakukan tes darah samar. Atau kita ketemukan tinjanya warnanya hitam. Jadi tinjanya sudah bercampur darah tapi darahnya yang warnanya hitam dan ini biasanya menunjukkan perdarahannya itu di saluran pencernaan atas. Walaupun sebenarnya perdarahan di saluran cerna itu banyak macamnya, tapi kalau udah ada darahnya atau darahnya warna hitam, ya karena di atas itu kena asam lambung jadi warnanya hitam gitu ya. Kalau di bawah warnanya merah segar. Tapi warnanya apapun begitu ada darahnya sebaiknya kita memang ke dokter untuk mengecek apakah ada perlukaan atau yang paling kita khawatirkan adalah ada tumor atau enggak. Dan kalau kita suka cek, laboratorium misalkan medical check up setahun sekali, biasanya ada pemeriksaan darah dan dari situ kita bisa tahu apakah ada anemia, terutama anemia yang defisiensi besi. Atau kadang-kadang kita tidak merasa perubahan yang
terlalu signifikan, buang air besar masih biasa, tapi kita selalu merasa capek terus-menerus. Ya udah makan cukup, minum cukup, olahraga, tidur segala macam, tapi masih merasa kelelahan. Bisa saja itu ternyata tanda anemia. Apalagi kalau misalkan kita melihat, matanya pucat ya, terus, kurang, kuku-kukunya kelihatan pucat, kurang semangat dan seterusnya, lemah, letih, lesu, dan seterusnya. Dan kalau udah lihat buang air besarnya ada gangguan atau perdarahan, kadang-kadang ada namanya gejala sistemik. Nah, ini yang sering kelihatan nih, orang baru datang tuh kalau udah ada gejala sistemiknya. Misalkan berat badannya turun drastis dalam 1 tahun, turunnya bisa banyak banget, bisa 20 kilo atau 30 kilogram tanpa alasan jelas. Jadi nggak diet, nggak puasa, tidak mengubah makan, tidak diabetes juga, tidak TBC, tapi berat badannya turun terus. Nah, ini kita wajib curiga. Berikutnya kembung dan gas yang berlebihan. Misalkan kalau karena asam lambung biasanya karena makanan tertentu, atau kalau misalkan kita puasa biasanya, setelah makan itu hilang. Nah, tapi kalau ini mau puasa, tidak puasa, makanan apapun selalu kembung dan selalu ada gasnya, kita wajib curiga, jangan-jangan ada sumbatan. Terus nyeri perut yang tidak hilang-hilang, jadi nyerinya kronis, berulang-ulang di tempat yang kurang lebih sama di daerah perutnya. Nah, itu juga kita wajib curiga. Berikutnya kehilangan nafsu makan, cepat kenyang atau tidak berselera makan. Nah, kadang-kadang ada orang yang memang selera makannya tidak terlalu tinggi ya, jadi ada yang memang makannya sedikit. Nah, tapi ini pada pasien kanker itu sangat sedikit sekali. Mungkin kadang-kadang baru 1 sendok atau baru 2 sendok itu sudah merasa mual atau sudah merasa penuh, enek gitu. Nah, itu kita wajib curiga, jangan-jangan ini nggak cuma sekedar gangguan saluran cerna, jangan-jangan mungkin sudah tumor atau sudah kanker. Dan cara paling cepat untuk menemukan adalah dengan screening. Jadi screening itu sebaiknya kalau Anda risiko tinggi, maksudnya di keluarga ada yang pernah mengalami kanker atau pernah mengalami kanker yang serupa, kanker, usus besar gitu ya, kita harus mulai screening sejak usia 25 tahun. Jadi karena angka kejadiannya sekarang makin banyak di usia muda gitu, tadi di bawah 55, dari usia 20 sampai usia 55 itu angka kejadiannya lebih besar gitu. Dan kalau risikonya sedang, jadi tidak ada, riwayat tapi kita gaya hidupnya kurang baik, misalkan sering begadang, kurang tidur, stres, sering makan makanan instan, olahan, dan jarang makan sayuran, itu kita sebaiknya sebelum usia 45 sudah mulai screening. Saran saya adalah sekitar usia, 35 sampai 40 tuh sudah mulai screening. Kalau rata-rata aja gaya hidup bagus, tidak ada riwayat kanker di keluarga, mulai di usia 45 tahun masih oke. Ini rekomendasi dari, kanker gitu ya, jadi dari dokter-dokter onkologi. Nah, pencegahan dan langkah selanjutnya yang paling tepat adalah tadi, konsultasi dengan dokter, diskusikan riwayat kesehatan dan faktor risiko. Jadi kalau misalkan Anda di keluarga ada yang riwayat kanker, apapun, ceritakan pada dokternya, supaya dokternya tahu dan lebih waspada. Berikutnya jalani screening yang rutin, bisa medical check up setahun sekali, tapi kalau Anda punya faktor risiko tadi, kanker, usus segala macam, usia 40 sebaiknya memang sudah mulai periksa tadi tes darah di, tinjanya, tes darah samar namanya FOBT, atau Anda melakukan kolonoskopi. Jadi diintip pakai kamera apakah ada tadi polip atau apa gitu. Terutama kalau udah mulai ada gejala-gejala awal tadi, misalkan buang air besarnya, mengalami perubahan, mulai ada perdarahan, atau mulai ada gejala-gejala sistemik gitu. Dan sebelum terjadi, sebaiknya dari sekarang kita sudah mulai memperbaiki pola makan. Jadi yang paling sering itu penyebabnya ternyata katanya itu adalah salah satunya adalah 1 alkohol, 2 kurang serat. Jadi, kurangi lemaknya, perbanyak seratnya, itu akan banyak membantu mencegah atau mengurangi risiko untuk kanker usus besar. Jaga gaya hidup aktif dengan olahraga dan tidur cukup, aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Dan itu yang ternyata mungkin menjadi penyebab kenapa usia di bawah 55 sekarang makin banyak yang kena kanker usus besar, karena faktor gaya hidup. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Silakan Anda simpan ini dan siapa tahu akan kepake untuk diri sendiri atau orang yang disayangi. Jangan sampai menyesal, jangan sampai terlambat ketahuan ketika sudah, eee, stadium 4. Tapi kalaupun misalkan sudah, stadium 1, 2, 3 sudah ada pengobatannya, stadium 4 juga ada. Jadi kalau misalkan Anda mengalami apa yang disebut dengan metastasis atau stadium 4, tetap masih ada harapan untuk bisa selamat. Dan dengan kemajuan teknologi saat ini, ada namanya terapi metabolik. Dan kalau Anda berminat untuk ikut terapi metabolik,
Ketika dokter lain sudah mengalami buntu atau merasa tidak ada harapan, stadium 4 yang sudah tidak bisa diobati, masih ada cara berikutnya, yaitu dengan terapi metabolik. Kalau pengen tahu terapi metabolik seperti apa, silakan hubungi klinik kami supaya kita bisa bikin janji konsultasi dan apa yang harus dilakukan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.